program terbaru di Maxstream yang ternyata insya Allah akan tayang tanggal 20 Maret ini. Ini singkatan dari Anak Podcast Sejati. Jadi ini cerita tentang sketsa komedi sebanyak 10 episode yang menceritakan tentang seorang podcaster. Di sini peran utamanya Surya, lalu dibantu oleh teman-teman talent lainnya, ada Wendy, ada Hesti, ada Kiki, ada saya juga main di situ, dan juga ada teman-teman dari komika-komika seperti Riget, Indra Jegel, terus kemudian ada Niki Divi. Pokoknya banyak banget lah yang membantu program ini, dan mudah-mudahan saja ini menjadi program alternatif atau program tontonan yang menghibur di Maxstream, yang teman-teman bisa melihat kelucuan-kelucuan seorang podcaster di kantor podcast loh. Mas Andre kembali dipersatukan dengan geng Laporpa seperti apa nih? Iya, tentu berbeda ya. Kalau di Laporpa kan kita pasti treatmentnya sebagai seorang polisi, tapi di sini benar-benar perannya berbeda. Saya pun di sini juga perannya sebagai asistennya Surya gitu. Memang scene saya nggak banyak di sini, tapi peran saya begitu penting. Makanya kalau saya nggak ada, ini program nggak jalan. Jadi makanya yang selalu ditunggu-tunggu tuh saya. Padahal saya sebetulnya juga nggak nunggu. Dan alhamdulillah ini juga program ini saya dipercaya, maksud kami Taulani TV dipercaya untuk membuat sketsa ini. Jadi produksinya itu dipegang oleh Taulani TV. Semoga kerjasama Taulani TV dengan Maxstream bisa panjang. Jadi misalnya sesi 1 ini selesai, ditayangkan, kalau memang hasilnya bagus, insya Allah mudah-mudahan ada sesi 2 dan seterusnya. Anak juga ikut terus, itu memang yang dilatih. Ya kemarin Kenzi dapat satu episode ya untuk ikutan main di Apose ini. Ya alhamdulillah dia mulai belajar untuk berakting ya, berkomedi. Ngajarin nggak sih sama Anda sendiri? Enggak sih, dia Diskusi gitu nggak? ya pasti diskusi sebelum take tuh biasanya suka nanya dia, "Papa, aku harus ngapain?" Ya kamu bacain skripnya, nanti improvisasinya ya saya bantu-bantu juga. Terus teman-teman juga biasanya ikutan bantu juga. Sejauh ini ngeliatnya gimana perkembangannya? Ya alhamdulillah sih, dia yang paling penting adalah kepercayaan dirinya. Saya lihat dia kepercayaan dirinya udah mulai berani, udah mulai bertambah. Dulu kan masih malu-malu, sekarang dia udah mulai enjoy, udah mulai bisa mengimbangi. Ya semua kan ada prosesnya. Mudah-mudahan kedepannya dia makin matang. Tapi itu salah satu yang maksudnya yang berbeda dari yang lainnya, kan anak-anak yang lain kayak nyanyi gitu kan, rata-rata anak artis yang lainnya nyanyi, kalau ini komedi. Kenzi sebetulnya juga nyanyi. Jadi dia mungkin kayak bapaknya ya, jadi semua diambil. Mantan penyanyi. Mantan penyanyi gitu. Bapaknya semua diambil, jadi ya dia berakting diambil juga, komedi juga, kemudian nyanyi ngeband juga gitu. Multi talenta lah. Lagi kemarin buat yang itu yang katanya nggak tahu cicilan itu gimana sih? Memang anak saya belum nggak tahu, bahkan dia nggak tahu arti cicilan itu apa dan harus bagaimana. Karena memang saya belum pernah mengajarkan tentang cicilan sih. Ya nanti juga ada waktunya lah. Dan menurut saya kalau bisa malah jangan nyicil gitu. Dia kayak bilang, "Oh jadi aku kalau mau beli sesuatu boleh nyicil dong Pak?" Ya nggak semua harus cicil, malah kalau bisa jangan. Jadi belinya cash terus dikasih. Cash, alhamdulillah cash terus. Mama Ning gimana nih bulannya kan masih tentang Kenzi. Kenzi sendiri mungkin cara mendidiknya seperti apa sih, kan dia udah punya penghasilan sendiri juga sekarang. Jadi penghasilan Kenzi itu tetap ditabung dan yang manage mamahnya. Jadi sengaja ditabung itu supaya nanti satu saat misalnya nih dia udah cukup umur, dia pengen beli kendaraan gitu ya, nggak usah pakai kayak uang bapak ibunya, tapi uang tabungan dia sendiri gitu yang ditabung. Mas Andre ini menyambut Ramadan tahun ini apakah sibuk dengan pekerjaan atau Masih diberi kepercayaan di Trans 7. Jadi saya akan mengisi acara program sahur dan buka puasa, plus juga acara-acara reguler yang masih berjalan seperti Laporpa dan lain-lain itu masih tetap terus berjalan. YouTube juga gitu sama. Ya alhamdulillah lah masih. Maxstream ini juga program Ramadan ya berarti ya? Yang Rencananya tayangnya tanggal 20 mungkin sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Tapi mungkin akan sampai Ramadan karena tayangnya tuh seminggu 2 kali kalau nggak salah. Jadi waktu sama keluarga seperti apa sih untuk sahur dan buka gitu mereka? Ya memang ini setelah dari tahun 2009 sampai sekarang tuh berarti berapa tahun? 14 tahun. Iya benar ya? Kurang lebih 14 tahun ya saya selalu sahur dan buka di lokasi. Bagi waktu dengan keluarga sih memang kalau di bulan Ramadan pasti sedikit ya karena saya lebih banyak di studio gitu. Pagi selesai sahur, pulang, istirahat sampai siang, jadi tidurnya kebalik nih. Jadi kayak jet lag gitu. Pagi sampai siang saya istirahat, tidur, siang sampai pagi lagi ya diisi acara sahur dan buka. Jadi saya juga sempat viral tuh yang sama gengnya tuh yang
baru terus yang Prediksi. Iya prediksi. Itu katanya Pak Haji tuh paling lucu, nggak ngomong apa-apa cuman lucu. Enggak, gua Panutan gitu kan. Ya memang kan kalau diprediksi itu ya kita anak nongkrong, jadi bercandanya bercanda tongkrongan, bercanda temen gitu ya, ya seru-seru aja lah gitu. Baju, tema baju itu biasanya yang nonton siapa? Vincent, kalau baju-baju biasanya Vincent. Tema-tema yang Kayak lucu-lucu kemarin. kayak kemarin buat biasanya Vincent. Udah ada bagian-bagiannya tuh. Bajunya beli barengan. Bendahara Surya gitu. Oh, ada struktur. Ada Bendahara Surya, baju-baju gimmick Vincent. Terus materi misalnya di lokasi nanti kita bikin kayak games itu Omes gitu. Oh, itu kegiatan berapa sebulan sekali atau seperti apa? Enggak mesti harus ditentukan sebulan sekali, itu tergantung moodnya anak-anak aja. Kalau anak-anak mau jalan gitu. Oke. Thank you. Kalau kita dikit pagi ini nama Pak Haji trending nih di Twitter karena dikabarkan meninggal dunia saat tidur bukan benar-benar. Masya Allah, ini jujur yang pertama saya kaget gitu ya, kok bisa-bisanya memberitakan sesuatu yang tidak terjadi gitu ya. Ya semoga orang-orang yang mengupload berita ini disadarkan lah gitu. Karena kan satu pertama itu membuat berita bohong, kemudian kedua juga kan pasti itu sesuatu yang nggak baik ya gitu ya. Ya semoga aja disadarkan dan tidak terjadi lagi lah berita-berita seperti ini. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doanya juga kepada semua teman-teman, saling mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan. Pak Haji tahu sebenarnya dari mana berita itu? Nggak tahu, karena kalau melihat kan yang upload juga beberapa kanal YouTube yang nggak ngetop lah gitu ya, jadi random aja gitu. Tapi ada saudara tadi yang menghubungin gitu mungkin panik. Teman-teman sih teman-teman. Kalau saudara mah semua pasti kalau ada apa-apa ya pasti saudara udah tahu duluan. Tapi teman-teman kadang-kadang apa ada yang WhatsApp saya kaget juga. Terus saya bilang alhamdulillah gue masih sehat gitu ya, doain aja lah gitu. Semoga itu berita nggak benar lah. Sehat Pak Haji ya. Terima kasih banyak.